Siapa penyusun perjanjian baru Matius sampai Wahyu? Saya Pendeta Tan Honai dari Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaifu. Jangan tanya para PDT dan RM guru-guru palsu di luar sana. Jangan tanya pula mukalaf IQ tiarap. Tanya Pendeta HTD 1 menit. Siapakah penyusun perjanjian baru Matius sampai Wahyu? Matius, Markus, Lukas, Yohanes terus sampai Wahyu. Siapa yang penyusunnya? Tanya Pendeta HTD 1 menit. Ya, siapa Pak? Para rasul. Ya, rasul-rasul penulis itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ada 8 rasul. Bagaimana kejadian kronologinya, Pak? Pertama, yang kalian tidak paham ya, termasuk para mukalaf stres IQ tiarap ya. Anda pasti tidak tahu bahwa perjanjian baru ditulis tahun 33 Masehi sampai 66 Masehi. Yesus berkata, Matius 17 ayat 9, apa yang kamu lihat, jangan kamu beritakan. Maksudnya jangan kamu tulis. Sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi, Alkitab Perjanjian Baru ditulis tunggu dulu sampai Yesus naik ke surga. Tepatnya naik ke langit tingkat 2. Pada tahun 33 Masehi, ya, Kisah 1 ayat 9, Yesus naik ke langit, surga langit maksudnya. Surga itu langit sama, ya, heaven. Langit tingkat 2. Lalu tahun 33 sampai 66 menurunkan Alkitab Perjanjian Baru. Yesus memilih 8 rasul, ya. Lalu juga membentuk jemaat yang disebut jemaat Kristus, ya. 7 jemaat Kristus di kitab Wahyu itu, ya. Ya, seperti itu. Jadi Yesus memilih 8 rasul untuk menulis 27 kitab perjanjian baru. Selesai dong, tahun 65 mendekati 66, selesai semua. Rasulnya masih hidup. Lalu Yesus naik di tata surga, duduk di tata surga. Tahun 66 Masehi. Lalu pada tahun 70 Masehi, Septuaginta, bahasa dunia berubah menjadi bahasa Yunani, lingua franca. Lalu atas izin dari Yesus Allah, ya, para rasul yang masih hidup nih, penulis perjanjian baru, kumpul melakukan verifikasi, ya. Matius, kamu nulis berapa? Aku cuma 1 nih, kayak gini nih, ya. Lalu disusunlah berdasarkan urutan, ya, urutan dari Yesus masih kecil, ya, atau terus ini sampai naik ke surga. Makanya Matius ditaruh pertama, ya. Markus bagian dari 70 murid, Lukas bagian dari 70 murid. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, lalu ada Petrus, ya. Paulus adalah yang terakhir menulis 14 kitab itu. Ya, ditulis tangan, disebut manual scripture, bahasanya dari Aramaik selama 4 tahun lah. Yesus sudah selesai menurunkan Alkitab bahasa Aramaik perjanjian baru. Lalu tahun 70, selama kurang lebih 4 tahun, dari 66 sampai 70 dialih bahasa menjadi bahasa Yunani. Belum ada translate di Google, belum ada, mesin ketik belum ada, jadi ya ditulis pakai tangan. Itu ngumpul, itu ke 8 rasul itu ngumpul, lalu jadilah tulisan itu semua pakai bahasa Yunani yang disebut manual, karena manual scripture, manuskrip sekarang ada di surga itu, ya. Gitu. Nanya sama pendeta di 1 menit, jangan dengerin mukalaf IQ tiarap yang stres. Mukalaf itu stres karena Tuhan Allahnya gugur, kitabnya gugur, nabi rasulnya gugur, stres dia. Ya, mempelajari kitab sendiri nggak berani, ngobok-obok Alkitab dengan tafsir dia. Namanya juga pikiran tumpul, IQ tiarap. Ya, mukalaf intoleran tuh tendang ke laut aja itu. Ya. Yesus berkata, akulah sang pencipta bumi dan segala isinya, kepunyaannya.
Yesus berkata, akulah penguasa, dulu, sekarang, sampai selamanya. Puji dan sembah bagi Dia. Tuhan Allah, hanya Dia di tata surga, tak ada lainnya, dulu, sekarang, sampai selamanya. That's it. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus. Tanya itu sama pendeta HTD 1 menit. That's it. Haleluya. Amin.